Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Iksan Opri dengan NIM 12150 114073. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Digital, saya akan mencoba untuk merangkum materi dari rangkaian plexer sampai ALU. Yang pertama ada rangkaian plexer. Rangkaian plexer dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangkaian multiplexer dan yang kedua ada rangkaian demultiplexer. Yang pertama rangkaian multiplexer. Multiplexer atau selektor data adalah suatu rangkaian logika yang menerima input data dan untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu dari data input tersebut untuk lewat mencapai output. Jalan yang akan ditempuh dari input data yang diinginkan ke output dikontrol oleh input-input select atau kadang-kadang disebut input-input address. Selanjutnya ada rangkaian demultiplexer. Rangkaian demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Kendali pada demultiplexer akan memilih saklar mana yang akan dihubungkan. Pemilihan keluarannya dilakukan melalui masukan penyeleksi. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Pada demultiplexer, saluran kendali sebanyak N, saluran dapat menyeleksi saluran keluaran. Selanjutnya ada rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ada tiga, flip-flop, counter, dan register. Yang pertama ada flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Dua ada counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. 3. Register. Register adalah himpunan dari sejumlah sel yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop, di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Register ini umumnya dapat dibaca dan ditulis sehingga berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Fungsi dari register kadang-kadang lebih dari hanya sekedar menyimpan data, tetapi dapat juga mengolahnya secara terbatas, misalnya menggeser ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan komponen pokok yang harus ada di setiap mikroprosesor. Dalam sistem digital, memori adalah kumpulan dari beberapa sel latch yang dapat menyimpan informasi. Dalam hal ini, memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan memberikan atau menyajikan kembali data atau informasi. Yang pertama ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal itu dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi, program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Selanjutnya ada ROM. ROM adalah suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM atau Random Access Memory, walaupun keduanya mempunyai kesamaan yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM yaitu Read Only Memory, berbeda dengan RAM yang Random Access Memory. ROM adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun aliran listrik sudah dimatikan. Yang ketiga ada ALU. ALU atau Arithmetic Logical Unit adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan,
dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opcode dan data yang dioleh atau operan. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner to complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register, sebelum disimpan dalam memori. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.